Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya materi setelah ETS, yaitu gelombang elektromagnetik di dalam ban ya. Otomatis dalam ban ya. Kita langsung aja lihat ininya ya, e-booknya. Nah ini ya, sudah terlihat di monitor ya, e-booknya. Ini saya besarin dulu ya, biar nggak kecil gini ya. Nah, ini ya, ini ya. Jadi gelombang elektromagnetik di dalam ban ya. Ya, kita mulai dari persamaan ini. Satu, dua, tiga. Persamaan apa ini? Ini adalah persamaan ini loh. Ya, persamaan Maxwell ya. Persamaan Maxwell di mana apa ini? No free charge and free current. Jadi apa? Tidak ada muatan bebas dan arus bebas ya. Jadi semuanya adalah apa? Kalau ada muatan, muatan terikat ya. Kalau ada arus, arus terikat kan itu ya. Jadi F-nya nggak ada ya, free-nya nggak ada. Ya, maka nanti menurut persamaan Maxwell ya, karena ada empat persamaan Maxwell-nya ya. Pertama terkait dengan apa ini? Divergensi ya. Divergensi dari D, medan D ya, itu nol. Ya, kenapa kok nol? Ya karena itu tadi ya, bahwa ada apa itu? Nggak ada free chest ya, muatan bebas ya. Kalau ada muatan bebas kan nggak nol itu ya. Terus kemudian apa ini? Kalau dari E-nya itu apa? Minus 2B per 2T ya. Bentar, ini sekedar ingatkan aja ya, biar kalian selalu ingat ya. Ini hukum apa ini? Memang semuanya Maxwell ya, tapi kan Maxwell sebenarnya mengumpulkan ya. Jadi apa yang dikerjakan Maxwell adalah mengumpulkan dari persamaan-persamaan yang ditemukan oleh apa ahli-ahli fisika sebelumnya ya. Ya, kalau ini kan hukum Gauss ini ya. Ya, hukum Gauss karena apa? Karena tidak ada muatan ya. Maaf, tidak ada muatan bebas maksudnya ya. Makanya nol gitu ya. Kalau ada muatan kan sama dengan rho gitu ya. Kemudian kalau ini hukum apa ini? Tahu nggak ini kalian? Bukan ampere. Apa ya? Kalau ada perubahan medan magnet akan menghasilkan apa? Perubahan medan magnet akan menghasilkan apa? Di dalam kumparan, kalau ada perubahan medan magnet yang keras, Faraday ya. Kan Faraday ini ya. Kan do B per do itu kan perubahan ya. Perubahan medan magnet terhadap waktu itu ya. Nanti kan menghasilkan GGL gitu loh. Ini kum Faraday ini ya. Kalau yang ini apa nih? Divergensi B sama dengan nol. Ya, ini berarti kan terkait apa? Terkait itu tadi bahwa medan apa itu? Medan magnet itu apa? Dipol ya, bukan monopol ya. Kalau listrik kan monopol, makanya ini kan nggak mesti nol ya. Ini kebetulan kenapa? Karena free ya, free chest gitu ya. Kalau kalau medan magnet ya pasti nol ya, karena matematik kan dipol ya. Kalau ini hukum apa ini? Kalau ini tadi benar, ini tadi hukum Faraday. Kalau ini hukum apa ini? Apa ya? Apa? Hah? Eh, Sebetulnya sih kalau iya kan gini kan gini loh. Bentar, mungkin saya perlu perlu menjelaskan dulu ya. Kan arus bisa menimbulkan magnet ya. Itu kan kata hukum ampere ya. Hukum ampere Oersted itu ya. Itu kan mengatakan bahwa arus listrik itu menghasilkan apa? Magnet. Gitu kan? Kata ampere kan gitu ya. Kalau ada listrik akan timbul apa? Medan magnet. Nah, kemudian eh, Maxwell itu melengkapinya ya. Maxwell melengkapinya. Apa dilengkapi oleh Maxwell? Kan Maxwell itu mikirnya gini. Kalau kalau perubahan kalau perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik ya, apa nggak terjadi sebaliknya? Nanti maksud saya. Kata Faraday ya, Faraday kan menemukan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan listrik. Itu kan Faraday ya. Maxwell berpikir, kalau sebaliknya bagaimana? Nah itu disebut nama apa? Hipotesis Maxwell. Kenapa hipotesis? Karena Maxwell belum belum bisa buktikan ya. Siapa yang buktikan? Tahu nggak sejarahnya itu ya? Ini kan hipotesis ya, coba kan masih dugaan ya, belum terbukti. Siapa yang nanti berhasil membuktikan?
apa yang ditemukan oleh Maxwell? Tahu nggak kalian? Hah? Bukan ampere. Gini loh, kan kata ampere ya, ampere mengatakan bahwa listrik arus listrik menghasilkan magnet, gitu kan? Terus dilengkapi oleh ini siapa itu Maxwell ya, bahwa medan magnet tidak hanya dihasilkan oleh arus listrik, tapi juga dihasilkan oleh apa? Perubahan medan listrik. Ngerti maksud saya? Jadi gini loh, sumber dari medan magnet itu ada dua macam ya. Dari arus listrik, itu kata ampere ya. Ampere mengatakan bahwa arus listrik menghasilkan magnet. Terus dilengkapi oleh Maxwell ya. Tapi bukan hipotesis ya. Yaitu bahwa apa? Bahwa perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Itu kan kebalikan dari hukumnya Faraday. Ya. Kalau Faraday mengatakan apa? Faraday mengatakan apa? Perubahan medan magnet menghasilkan listrik ya. Nah, hipotesis Maxwell kebalikannya. Yaitu apa? Perubahan medan listrik menghasilkan magnet. Bukan ampere. Kalau ampere itu kan yang yang dilengkapi itu ya. Terus siapa yang membuktikan hipotesis Maxwell? Tanya saya gitu. Tahu nggak kalian? Nggak tahu. Nggak tahu kalian. Satuan frekuensi itu apa? Satuan frekuensi? Ya itu yang membuktikan ya. Nama apa? Heinrich ya, Heinrich Hertz. Itu yang membuktikan hipotesis Maxwell. Jadi benar-benar apa? Dia bisa menghasilkan apa itu? Itu tadi hipotesis yang Maxwell tadi itu ya. Bisa membuktikan itu. Terbukti ya ternyata. Jadi nggak cuma permainan matematika. Ini kan permainan matematika ini ya. Terbukti secara fisika ya. Ada di alam gitu ya. Maksudnya itu gitu. Ya itu ya. Jadi itu. Ya itu sekedar sekedar ini aja deh. Mengulang apa yang sudah kalian pelajari di EM1 ya. Terus kemudian kan antara D dan E ada hubungan ya. Antara H dan B ada hubungan. Hubungannya kan ini ya. Bahwa D sama dengan epsilon E. H sama dengan apa? Seper mu B. Epsilon itu apa? Epsilon itu apa? Epsilon itu apa? Sifat listrik ya. Atau apa? Permitivitas. Kalau mu apa? Sifat magnet. Permeabilitas dari sebuah material. Ya. Sekali lagi apa? Kalau mediumnya linear lah ya. Ini kalau apa? Mediumnya linear, artinya apa? Hubungan antara D dan itu pangkat satu ya. Tapi kalau nggak linear nanti apa? Nanti bisa jadi T, ada E pangkat 2, ada B pangkat 2 gitu ya. Ini berarti semuanya pangkat satu gitu ya. Nah, kita bahas yang linear ya. Kita nggak bahas yang non linear ya. Nanti ada bahasan tersendiri ya, tapi nggak di EM1. Itu ya. Oke. Terus berikutnya adalah homogen. Apa artinya homogen itu? Nanti kan linear ya. Kalau linear berarti apa? Berarti baik D apa? D bergantung dari pangkat satunya E ya. Terus kemudian H bergantung pangkat satunya B kan. Maksudnya berarti kan linear gitu ya. Kemudian yang kedua itu apa? Homogen. Apa artinya homogen itu? Homogen artinya apa ya? Konstan kan itu ya. Homogen artinya konstan. Konstan itu artinya apa? Tidak tidak bervariasi ya dari satu titik ke titik yang lain. Jadi konstan itu ya. Ya. Kalau bervariasi berarti kan tidak konstan ya. Ya, maka kalau seperti itu bahkan nanti apa? Nanti bisa kita ganti ya. Ya. Jadi bisa kita ganti. Jadi tadinya kan apa? Tadi kan divergensi D sama dengan nol. Saya ganti menjadi apa? Divergensi E sama dengan nol. Karena apa? Karena konstan ya. Kalau nggak konstan kan nggak bisa ya. Ya kayak kalian saya tanya ini. Turunannya konstan kan nol ya. Kalau turunannya nggak konstan, kan nggak nol. Nah, kayak gitu loh. Divergensi kan turunan ya. Nah, itu. Terus kemudian begitu pula. Tadi kan apa tadi? Tadi kan kalau dari tadi apa? Kalau tadi ya. Nah ini kel H ya. Kel H bisa saya ganti dengan apa itu? Kel B ya. Tapi ada tambahan apa di mu ya. Mu ya. Terus kemudian nah ini ya. Jadi ini berlaku kalau apa? Kalau homogen ya. Homogen dan linear ya. Jadi ada dua syarat ya. Linear dan homogen gitu ya. Ya, nanti jadi begini ya. Oke. Nah, terus kemudian kan sebetulnya persamaan Maxwell itu menyatakan apa sih sebenarnya? Kan menyatakan apa? Gelombang elektromagnetik
magnetik gitu ya. Jadi sebenarnya persamaan massa itu menyatakan adanya gelombang elektromagnetik gitu ya. Berapa kecepatannya? Berapa kecepatan gelombang elektromagnetik? Berapa kecepatan? Kalau di ruang hampa, kan C ya. Ya, ternyata apa? Ternyata sama dengan kecepatan cahaya. Jadi sebelum apa? Sebelum Maxwell mengemukakan hipotesisnya ya terkait gelombang elektromagnetik, itu orang sudah berhasil mengukur kecepatan cahaya. Yaitu sekitar berapa? Sekitar mendekati apa? 3 kali 10 × 8 ya. Nah, ternyata dari hitung-hitungannya Maxwell ya, secara matematika ya. Jadi Maxwell itu matematika, bukan fisika ya, tapi matematika ya dia. Jadi penemuannya Maxwell itu matematika, murni matematis. Sebelum ditemukan oleh Henry Jetson dia. Dia menyatakan bahwa apa? C sama dengan apa? 1 per apa itu? Epsilon 0 per mu 0. Kan epsilon sudah tahu ya. Berapa epsilon 0? 8,85 berapa gitu ya? 10 min 12 itu ya. Kalau mu 0 berapa? Mu 0 berapa? 4 pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Itu kalau dihitung ternyata apa? Terus diakarkan itu, pokoknya seper itu ya. Ternyata sama berapa? Ternyata sama dengan kecepatan cahaya. Nah, itu kan. Itu penemuannya Maxwell yang hebat tuh itu ya. Ya, jadi dia bisa memprediksi atau meramalkan ya adanya gelombang elektromagnetik ya yang kecepatannya seperti kecepatan cahaya secara matematis ya, tidak secara fisika ya. Itu kelebihannya Maxwell itu ya. Nah, itu kalau di dalam ruang hampa. Kalau dalam medium bagaimana ya? Tinggal ngilangin nolnya kan ya. Biasanya gini, kalau dalam medium biasanya menggunakan V ya. Kalau di ruang hampa menggunakan C gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau di ruang hampa menggunakan huruf C, kalau di medium menggunakan huruf P ya. Terus apa kaitan antara C sama V? Kalau kalian di optik kan ada kaitan ya antara kecepatan di dalam ruang hampa dan kecepatan di dalam medium ya. Namanya apa itu? Indeks bias. Kan tahu ya. Indeks bias definisinya apa? Ini, kecepatan di dalam ruang hampa dibagi pada dalam medium kan itu ya. Ya, biasanya dalam medium apa? Lebih lambat ya. Lebih lambat. Kenapa? Karena ada hambatan gitu ya. Hambatan dari materialnya itu ya. Gitu. Nah, perbandingannya disebut apa? Indeks bias. Jadi definisi indeks bias apa sih? Perbandingan ya sebenarnya ya. Perbandingan kecepatan cahaya di dalam ruang hampa dibagi di dalam medium. Itu namanya N itu ya. Dan itu ternyata menurut Maxwell ya, ada kaitannya dengan apa? Dengan epsilon sama mu ya. Epsilon itu apa? Permitivitas, mu sama apa? Permeabilitas. Itu kaitan antara indeks bias dengan permitivitas dan permeabilitas. Dan nanti dirumuskan di persamaan berapa ini 9,69 bahwa indeks bias ya apa ini? Tahu ya, triple itu artinya apa itu? Definisi ya. Kalau triple itu definisi ya. Indeks bias didefinisikan triple ya. Benar triple ya. Triple artinya didefinisikan ya. Didefinisikan sebagai apa ini? Epsilon mu 0 per apa? Epsilon dari ini sifat sifat medium dibagi dengan apa? Sifat ruang apa? Di akar ya. Karena ikuti itu lah, ikuti definisi dari indeks biasa gitu ya. Kecepatan di dalam ruang apa dibagi apa? Kecepatan di dalam medium kan itu ya. Nanti menjadi begini kan ya. Lah, biasanya ya, biasanya terutama untuk bahan-bahan non magnetik ya. Biasanya kan bahan magnetik kan jumlahnya nggak banyak itu ya. Biasanya itu gini. Biasanya mu atau apa permeabilitas material itu kebanyakan apa? Tidak jauh atau hampir sama dengan apa? Permeabilitas ruang hampa, kecuali bahan magnet. Ya. Jadi kebanyakan material ya, kecuali bahan magnet itu mu-nya itu apa? Tidak jauh berbeda dengan mu-nya ruang hampa. Ya, sehingga kalau gitu apa? Kan bisa saya coret ya. Kan maksud saya. Kan mu sama dengan kan mu tidak jauh beda dengan mu nol, maka kan bisa saya coret sehingga nanti tinggal apa nanti? N sama dengan apa? Akar epsilon dibagi epsilon nol. Karena apa? Karena mu itu hampir sama dengan mu nol. Khusus untuk apa? Bahan non magnetik ya. Tapi kalau bahan magnetik nggak boleh ya, karena beda itu ya. Hanya begitu ya. Jadi ini hanya berlaku untuk bahan-bahan yang non magnetik. Yaitu apa? Indeks bias sama dengan apa? Akar epsilon dibagi epsilon. Ya benar. Terus kalian tahu epsilon dibagi epsilon nol sama dengan apa? Mana? Sama dengan K ya. Iya. Epsilon dibagi epsilon nol sama dengan apa? Sama dengan K ya. K itu apa?
Bukan. Yang di dalam kapasitor tuh namanya apa? Kapasitor tuh. Karena ada namanya K. Apa ya? Ya, konstanta dielektrik. Ya, jadi di sini tuh, kalau di bukunya Griffith nulisnya bukan kata apa? Epsilon R ya. Epsilon itu maksudnya E ya. Sorry. Epsilon R itu maksudnya apa? Permitivitas relatif. Ya maksudnya itu konstanta dielektrik. Kalau kita belajar kapasitor kan diberi nama K ya. K itu apa ya, perbandingan perbandingan permitivitas ya. Ya di sini namanya ini ya. Ya itu ya. Jadi nanti kesimpulannya itu ini bahwa indeks bias ya itu mendekati dengan apa itu akar dari konstanta dielektrik gitu ya. Ini kan konstanta dielektrik gitu ya. Jadi indeks bias itu apa? Mendekati apa? Akar dari konstanta dielektrik. Itu ya. Terus kemudian eh, terkait dengan eh, itu indeks bias ya. Terus berikutnya kita bahas tentang rapat energi ya. Ya. Rapat energi itu satuannya apa ya? Apa rapat energi satuannya apa itu? Kalau energi kan kalian tahu satuannya ya. Kalau energi kan joule. Kalau rapat energi satuannya apa? Volume, volume, volume ya. Jadi dibagi volume maksudnya ya. Rapat pasti dibagi volume ya. Jadi artinya apa? Joule per meter kubik gitulah. Ya rapat energi kan di sini dikasih nama U kecil ya. U itu macam energy density ya. Jadi joule per meter kubik ya. Itu sama dengan apa? Setengah E E kuadrat ya. Itu ini apa? Ini itu listriknya ya. Listriknya apa? Setengah epsilon E kuadrat. Kalau magnetnya seper mu B kuadrat atau pakai H juga boleh. Kalau pakai H itu gini, setengah mu H kuadrat gitu ya. Kalau pakai H loh ya. Kalau pakai H kan setengah mu H kuadrat. Terus H itu sama dengan apa? H kan sama dengan B per mu ya. Jadi nanti kalau ya kalau pakai B ya ini setengah apa? B kuadrat per mu ya. Jadi ini bagian listriknya, ini adalah bagian magnetnya itu ya. Itu ya. Terus kemudian ada lagi namanya pointing vector. Apa sih pointing vector? Pointing vector itu apa? Vektor apa sih pointing itu ya? Vektor pointing vektor apa ya? Coba, coba kalian lihat ya. Pointing vector adalah ini S ya. S disebut pointing vector sama dengan apa? Sepermu A cross B. Ya, A cross B. Pertanyaan saya gini, medan E sama medan B itu arahnya bagaimana nih? Gak lurus kan ya? Terus di-crosskan. Nanti hasilnya apa? Kan E dan B saling tegak lurus gitu ya. Terus di-crosskan. Hasilnya apa nanti? Hasilnya vektor S ya. Bagaimana arah vektor S terhadap vektor E dan vektor B? Lalu juga kan ya, gitu. Jadi sebetulnya pointing vector ini menyatakan apa sih? Menyatakan arah perlambatan, gitu ya. Iya. Jadi vektor pointing adalah menyatakan arah dari perlambatan apa? Gelombangnya ya. Ya, jadi itu. Jadi vektor pointing menyatakan arah perlambatan dari gelombang elektromagnetik, gitu ya. Terus kemudian untuk apa itu? Monokromatik plane wave. Monokromatik itu apa ya? Ada istilah krom ya. Krom itu apa ya? Satu frekuensi, gampangnya gitu ya. Gampangnya benar, benar. Satu frekuensi gitu ya, gampangnya gitu ya. Mono, mono kan satu ya. Krom itu warna ya. Warna itu kan terkait frekuensi itu ya. Ya gitu kan. Ya benar, satu frekuensi benar. Plane bidang ya, jadi gelombang bidang ya. Ya, ya. Jadi kalau gelombangnya tadi satu frekuensi ya, dengan frekuensi dan bilangan gelombang ya, ini kan. Omega sama dengan K nu ya. Ini hati-hati ya, ini bacanya nu ya. Ya, omega kok maaf, ini bukan nu ya, V ya, V ya, V, ya maaf, maaf, V ini ya benar ya. Omega sama dengan KV ya, benar ya. Ya, omega itu apa sih? Omega itu frekuensi sudut ya. K, jadi bilangan gelombang ya.
gelombang. Terus V apa? Ya kecepatan gelombang ya, laju gelombang gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah intensitas. Ya, intensitas. Ya, kalau tadi U itu sama dengan katakanlah ini ya untuk listrik ya. U kan sama dengan apa? Setengah ya epsilon E kuadrat ya. Kalau intensitas, intensitas maka nanti apa itu? Dikalikan dengan apa itu? Dikalikan dengan ini ya, dengan V-nya ya. V-nya ya. Jadi ini ya, I sama dengan setengah epsilon V 0 kuadrat. Ini terkait dengan intensitas ya. Jadi gampangnya intensitas itu adalah kuadrat ya. Kuadrat dari amplitudo. Epsilon itu amplitudo ya. Amplitudo dari ini gelombangnya. Nah itu ya. Terus kemudian ini ya, yaitu ketika terjadi ini perpindahan medium ya. Jadi katakanlah gelombang itu pindah medium ya, dari medium satu dan medium 2 ya. Maka nanti kita harus perhatikan ini syarat batas ya. Syarat batas untuk medan listrik dan medan magnet. Gitu ya. Ya, coba kita lihat. Untuk medan listrik ya, kalau di perbatasan itu yang sama itu apa itu ya? Yang sama itu D-nya ya. Ini kan D nih kan ya. Ya. Jadi di perbatasan itu D-nya itu sama untuk komponen yang tegak lurus. Jadi ada dua komponen ya. Jadi gini loh. Kalau misalkan dia membentuk sudut saya uraikan ya, menjadi dua komponen. Komponen yang tegak lurus bidang batas ya, dan komponen yang sejajar bidang batas. Perbatasan ya. Jadi kalau misalkan dia membentuk sudut, saya uraikan menjadi dua komponen. Komponen yang tegak lurus dengan perbatasan, dua medium, bidang batas, sama komponen yang sejajar. Lah kalau listrik itu komponen yang tegak lurus itu sama ya, D-nya ya. Sementara yang komponen sejajar itu yang sama itu E-nya. Jadi ini kan D ya, tidak perhatikan. Ini D ya, yang ini apa? Ini E gitu ya. Jadi yang sama itu yang D-nya tegak lurus ya, tapi kalau sejajar yang sama itu adalah E-nya ya. Itu untuk listrik. Untuk magnet, untuk magnet kalau tegak lurus itu yang sama itu B-nya ya, gitu kan. Untuk yang sejajar yang sama itu hanya ya. Ini kan H ini kan ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Untuk listrik, untuk yang tegak lurus itu yang sama itu B-nya, ya. Yang sejajar itu E-nya. Untuk magnet ya, yang tegak lurus itu yang sama itu apa? B-nya, yang sejajar itu apa? Yang sama itu adalah H-nya. Maka nanti berlaku ini ya, secara umum ini kan ya. Itu kalau melalui perbatasan antara dua medium ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan reflection and transmission at normal incident. Normal, normal berarti apa normal itu? Gak lurus. Ya, gak lurus berarti kan tadi saya gunakan yang ini ya, samaan satu sama samaan dua ya, gitu kan? Ya, dan jadi kita lihat aja nih. Nanti kita lihat aja ya. Ya, jadi ini kita mau melihat berapa refleksinya, pantulannya ya, dan berapa transmisinya yang diteruskan ya. Jadi misalkan bidang XC ya, bidang XC itu sebagai apa ini? Sebagai eh, bidang batas ya antara dua medium. XC itu berarti apa ya? XC berarti kan lantai ya. Ya, XC itu berarti kan lantai ya. Jadi sepertinya ini gelombangnya merambat dalam arah sumbu Z gitu ya. Ya, 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 dalam arah sumbu Z ya. Ya. Pada dari ya from apa ini? From intersphere from the leaf. Jadi kita lihat gambarnya aja. Ini loh. Ini gambarnya gini ya. Mungkin ini nggak umum ya. Nggak umum kenapa? Biasanya kan kita gambar ini sumbu X biasanya ya. Biasanya kalau kita gambarkan ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Ya, biasanya gitu ya. Ini enggak.
Nggak gitu. Ini sebagai sumbu Z, ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Perhatikan ya, menentukan nggak boleh sembarangan loh, ada aturannya ya. Nggak boleh apa, nggak boleh sembarangan. Aturannya gimana? Aturannya kan begini ya. Jadi kalau ibu jari di sumbu X, atau harus gini ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Y. Coba kalian cek, bener ya itu aturannya itu. Nah, ikuti ini kan ya. Ibu jari sumbu X, telunjuk sumbu Y, sumbu Y. Bener nggak itu? Gambar itu. Sumbu X-nya ke atas. Gini ya. Sumbu X kata ibu jari ke atas, ya sumbu Y menuju kita ya. Bener ya berarti ya? Bener ya. Ya. Dari ceritanya itu, ini sebagai bintang batas ya. Ini loh. Yang dikasih apa kayak kawat kasa ini loh. Ini sebagai apa ini? Kawat kasa ini sebagai perbatasan ya. Antara medium satu sama medium 2 ya. Medium satu di sebelah kiri, medium 2 di sebelah kanan. Ya, interface perbatasan ya. Coba kalian lihat. Itu kan ada apa ini? Ada EI, ada ER, ada IT. IE itu macam apa sih? EI macam apa itu? Gelombang datang ya. II itu dari kata insiden ya. Jadi itu kan datang ya. Kalau R apa? Reflection ya. Kalau T itu apa? Transmission gitu ya. Jadi kalian lihat itu gelombang datanya kan apa? Ada menuju ke arah sumbu jet positif gitu ya. Tentu saja gelombang pantulnya apa? Ke sumbu jet negatif gitu ya. Gelombang apa ini? Gelombang terusannya ya menuju ke sumbu jet positif kan gitu ya. Coba kalian cermati antara gelombang datar dan gelombang pantul. Apa coba kalian cermati? Apa yang beda antara gelombang datar dan gelombang pantul itu? Ya arah E-nya tetap ya. Arahnya kan tetap ke atas itu ya. Yang berubah itu apa? Arah B-nya ya. Tadi di sini waktu gelombang datar arah B-nya kemana? Ke sumbu Y ya. Sumbu Y positif. Begitu mantul ya, terpantul dia apa itu? Ke sumbu Y negatif kan itu ya. Ya jadi itu. Kalau gelombang terusannya gimana? Nggak berubah ya, tetap ya. I tetap ke atas, B tetap apa? Ke sumbu Y gitu ya. Nah itu, maka nanti dari sini ya nanti ini ditulis gini nih. Ini ya, jadi EI ya fungsi Z sama T ya. Z kan ruang ya, posisi ya, T waktu ya. Itu ditulis apa ini? E0 E0 itu apa sih? E0 itu apa? E0 itu amplitudo ya. Ya, E0 itu yang amplitudo. E0I lalu apa? EI K1Z minus omega T. Ini kalian tahu EI ya? EI itu apa sih? I-nya itu apa itu? Imajiner ya? Ya benar, imajiner. EI artinya apa itu EI? EI sama dengan apa EI? Kalian masih ingat rumus EIX ya? EIX sama dengan apa? Cos dulu ya. Cos X plus I sin X ya. Rumus Euler itu ya. Berarti pakai itu. Jadi Griffith tidak menggunakan sin sama cos ya. Tapi menggunakan apa? Rumus Euler tadi ya. Menggunakan eksponensial imajiner gitu ya. Ya ini gelombang datang, ini gelombang apa ini? Ini gelombang datang juga ya. Ya, ini gelombang datang, ini juga gelombang datang. Bedanya apa? Ini komponen listrik, ini komponen magnet ya. Ya. Ini komponen listrik gelombang datang, ini komponen magnet gelombang datang gitu ya. Lalu kemudian ini adalah komponen pantulannya ya. Nanti kan kalau lihat gambar nanti apa? E-nya tetap ya. Ya. B-nya apa? Menjadi negatif gitu ya. Ya, E-nya arah X ya, benar ya. E-nya ke arah X, B-nya ke arah Y ya. Di sini Y positif ketika datang, ketika pantul apa? Y negatif ya. Terus gelombang terusannya ya, gelombang transmisinya ini kan. Ini. Ya, ini gelombang transmisinya ya. Jadi tetap ya. Coba perhatikan ya. Untuk ini loh, kalian juga harus cermat di sini loh. Untuk refleksi ya, coba perhatikan. Coba perhatikan antara gelombang datang sama gelombang refleksi. Itu apa pembedanya itu? Ini loh. Ini kan pakai apa ini? K1Z minus omega T ya. Ini menjadi apa ini?
Ya, karena arahnya berlawanan kan ya. Ya. Jadi kalau KZ berarti bergerak ke sumbu Z positif ya. Tapi kalau minus KZ berarti apa? Sumbu Z negatif gitu ya. Oke, itu loh coba perhatikan ini ya. Ini loh. Ini kan KZ ya. KZ minus omega T. Ini apa ini? Min KZ minus omega T ya. Berarti itu kan menyatakan arah ya. Nah itu. Terus kemudian setelah itu ya kita akan gunakan rumus yang tadi di perbatasan tadi ya. Ya, di perbatasan. Coba kalian cermati ya. Di sini ada komponennya apa itu kalau dari gambar sini ya. Komponennya apa ini? Cek perhatikan ini, perhatikan ini. Ini loh, perhatikan ini ya. Biar kalian tahu ya. Perhatikan ini loh. Ada komponen apa ini? Ini komponen apa ini? Komponen tegak lurus ya. Ya, ini komponen tegak lurus. Ini komponen apa? Jajar. Ini komponen apa? Tegak lurus. Ini komponen ya. Kalau kalian ya, kalian lihat gambar ini, komponennya apa ini? Medan E sama medan B. Tegak lurus apa sejajar dengan perbatasan, dengan bidang batas. Bidang batas itu kawat kasa ini loh. Kawat kasa itu bidang batasnya ya. Coba, ini komponen apa yang ada ini? Komponen E sama komponen B-nya coba tegak lurus atau sejajar dengan bidang batas. Sejajar kan ya? Kan sejajar ini kan? Iya. Baik E maupun B itu apa? Sejajar. Nggak ada yang tegak lurus. Ya gitu kan ya. Sehingga nanti saya gunakan rumus apa nanti? Kalau sejajar. Ya saya gunakan rumus ini ya. Rumus apa ini? Rumus 3 sama rumus 4 kan ini ya. Kan sejajar tadi ya. Kalau ini kan untuk yang tegak lurus ini ya. Rumus 1 dan rumus 3 kan, sorry. Rumus 1 dan rumus 2 kan untuk yang tegak lurus. Karena tadi sejajar, maka apa? Nanti saya gunakan apa? Rumus 3 sama rumus 4 ini. Nah itu. Nanti saya masukkan ke sini. Masuk ke sini nanti ya. Ini adalah untuk komponen yang ini tadi. Yang ini ya. Nah, ini ya. Ya, ini nanti. Sebentar, pertanyaan saya gini. Di medium 1 itu ada gelombang apa? Jadi ada gelombang apa? Kan ada dua gelombang. Gelombang datar dan gelombang pantul. Di medium 2 kan cuma gelombang T ya. Makanya di sini kan ditambahkan ini loh. Ya, ini kan gelombang datang ditambah gelombang pantul. Karena ini di medium 1 ya. Ini di medium apa? 2. Kan itu ya. Ya, terus kemudian ini di mana juga tapi apa? Di mana kenapa kok coba perhatikan. Kalau di listrik kan ditambahkan ya. Ya, kalau dibanding kenapa kok dikurangi? Kenapa kok dikurangi? Karena berlawanan kan? Iya, karena berlawanan kan? Ini loh, kan berlawanan. Coba lihat. Kan berlawanan ya. Kalau E kan satu arah ya, antara apa? Antara gelombang datang gelombang itu kan satu arah ya. Nah, itu apa? Arahnya ke atas gitu ya. Sumbu E positif. Coba kalian lihat B-nya kan. Yang satu arahnya menuju kita, yang ini apa? Menjauhi kita kan gitu ya. Makanya itu, jadi gitu. Jadi dikurangi ini ya, dikurangi maka nanti ini ya. Nah ini ya nanti. Nah kemudian itu nanti saya ganti dengan beta ya. Jadi loh, ini kan bisa otak-atik ya. Ya itu apa ngotak-atiknya ya ini nanti. Ya ini kan mu 1 saya pindah ke sana ya. Nanti apa ini loh. Bisa saya pindah ke sana. P1 saya pindah ke sana. Nah, jadi apa ini? mu 1 V1 per mu 2 V2 ya. Nah ini disebut dengan nama beta ya. Jadi beta itu apa? Beta itu ya ini. mu 1 V1 sama dengan apa? mu 2. Nanti bisa saya tulis gini ya. Nah, ini. Nah, jika nanti saya punya dua persamaan. Persamaan 9,78 untuk listrik. Persamaan berapa ini? 9,80 untuk magnet gitu ya. Ya, saya punya dua persamaan. 9,78 untuk listrik, 9,8 untuk magnet. Nah, dari kedua persamaan saya nanti bisa melakukan apa? Substitusi eliminasi ya.
substitusi atau eliminasi untuk mencari apa? Mencari perbandingan ya. Perbandingan amplitudo antara apa? Refleksi transmisi, sorry, refleksi sama gelombang datang sama transmisi sama gelombang datang ya. Sehingga nanti menghasilkan apa yang disebut dengan nama apa itu? Koefisien ya. Koefisien transmisi sama koefisien refleksi gitu ya. Kalau di optik kan gitu ya. Gitu. Coba kita lihat. Kalau koefisien refleksi transmisinya apa ini? Ini kan ya. Lihat ini ya. Ini kan koefisien apa ini? Koefisien refleksi ya. Ya. Berapa ini? Satu kurangi beta per satu plus beta. Kalau ini apa? Koefisien transmisinya ya. 2 per satu plus beta ya. Atau bisa juga dinyatakan dalam kecepatan ya. Kan tadi kita tahu bahwa B itu kan terkait dengan kecepatan ya dia. Beta itu kan sama dengan ini ya. Mu satu V1, mu 2 V2, di mana V1 dan V2 kan terkait dengan indeks bias ya. M2 saja. Jadi bisa dijelaskan dalam kecepatan ini kan. Ya, V2 kurangi V1. V1 itu apa sih? Kecepatan gelombang di medium 1 ya. V2 kecepatan gelombang di medium 2 gitu. Gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat dari persamaan 9,30 ya, nanti itu terkait dengan gelombang gelombang apa itu gelombang refleksi ya. Coba kalau kalian cermati gelombang refleksi itu kan apa? Bergantung sama apa? V2 kurangi V1 ya. Ya, V2 dikurangi V1 kan bisa dua kemungkinan ya. Bisa plus, bisa negatif ya. Plus kalau apa? Kalau V2 lebih dari V1 gitu ya. Kalau sebaliknya nanti jadi apa? Jadi negatif kan dia. Oh, itu. Maka nanti ada istilah ini Pak, infase sama outfase. Infase itu artinya apa? Kalau infase, iya benar. In maksudnya dalam maksudnya apa? Istilahnya ini loh. Like setup sama out. Jadi pokoknya gini loh. Infase itu kalau ini loh, kalau apa ini? Ini loh, kalau apa kalau P2 ya apa ini? If ya, if. Jadi kalau apa nih? Kalau V2 lebih dari V1 ya. Nah, ini loh. Nih. Kalau V2 lebih besar dari V1 disebut apa? Infase ya. Kalau sebaliknya disebut apa? Outfase ya. Jadi gini, kalau infase berarti apa? Berarti positif ya. Ini loh. Tapi kalau outfase berarti apa? Berarti negatif gitu ya. Ya, maksudnya itu terjadi apa? Terjadi ini perubahan E itu ya, menjadi negatifnya gitu ya. Ya, jadi ini nanti disebut dengan nama apa ini? Koefisien ini ya. Jadi ini disebut koefisien refleksi, yang ini disebut apa? Koefisien transmisi ya. Atau ini kalau dinyatakan dalam kecepatan, ini dinyatakan dalam indeks bias ya. Ya, ini dalam indeks bias. Terus kemudian kalau dinyatakan dalam energi ya. Jadi gini, ada istilah gini ya. Jadi loh, ada istilah refleksi, ada istilah reflektansi ya. Bedanya apa itu? Yo, di sini kan menyebutnya dengan nama istilah apa ini? Ada R besar tuh loh. Jadi kalau saya menyebutnya di sini, jadi ada istilah koefisien refleksi, ada reflektansi. Kalau refleksi terkait dengan amplitudo ya. Kalau reflektasi terkait dengan apa? Energi ya. Ya, jadi nanti gini, ada reflektansi, ada transmitansi ya. Itu kalau reflektansi sama transmitasi terkait dengan energi, intensitas. Ya. Energi dan intensitas ya. Tapi kalau refleksi sama transmisi terkait dengan amplitudo ya. Jadi yang ini, yang satu perbandingan amplitudo, yang satu yang perbandingan energi gitu loh. Antara energi gelombang datang dan gelombang pantul sama gelombang transmisi gitu ya. Bedanya hanya masalah itu kok ya. Jadi yang satu terkait perbandingan amplitudo, yang refleksi sama transmisi ya. Yang satunya lagi, yang refleksi sama transmitasi terkait dengan apa? Perbandingan energi ya. Antara gelombang datang, gelombang pantul, sorry.
antara gelombang pantul dan gelombang datang terhadap gelombang, sorry, antara gelombang pantul dan gelombang transmisi terhadap gelombang datang. Ya, kalau ini lambangnya pakai huruf besar ya. Jadi R besar transmitansi, ya. R besar reflektansi, T besar apa transmitasi. Terkait ini perbandingan amplitude I itu kan intensitas ya, energi kan ya. Energi per unit area ya. Energi persatuan luas. Ya. Jadi kalau kalian cermati ya, antara reflektansi sama refleksi, coba kalian lihat ya. Kalau R itu apa tadi? R kecil itu apa? Nah ini ya. Katakanlah R ya, ini kan ya. Ini kan ya. Ya, N1 kurangi N2, N1 plus N2. Ya, kalau yang ini jadi apa ini? Ya, bedanya apa? Kan kuadratnya itu ya. Ya, kan dikuadratin itu ya. Ya, memang benar kan. Energi kan kuadrat dari amplitude ya. Begitu pula untuk yang transmisi ya. Coba lihat ini. Kalau yang transmisi kan 2N1 per apa ini? N1 per N2. Terus apa? Nih, loh, dikuadratin kan? Benar ya? Kuadratin. Jadi apa ini? 4 N1 N2 dikuadratkan kan? Per apa? N1 plus N2. Ya, jadi itu ya. Jadi yang satu perbandingan amplitudo, yang satu perbandingan energi gitu ya. Ya, ini loh. Reflection coefficient, transmission coefficient. Terus kemudian ini, kalau saya jumlahkan ya satu kan ya. Itu kan ceritanya energinya kan terbagi ya. Sebagian dipantulkan, sebagian diteruskan ya. Maka kalau dijumlahkan ya satu ya. Jadi kembali ke energi asal gitu ya, koefisiennya kan. Gitu ya. Ini ya. Jadi sebagai contoh aja ya, sebagai contoh misalkan gelombang cahaya ya, pindah medium ya, dari udara indeks B1 menuju kaca ya, indeks B1,5 ya. Maka nanti kalau dihitung ya menggunakan rumus ini kan, rumus ini loh apa nih? Rumus ini kan ya. Maka nanti diperoleh apa itu? R-nya 0,04 dan P-nya 0,9. Ternyata apa? Ternyata banyak yang diteruskan ya. Jadi 96% diteruskan ya. Yang dipantulkan cuma berapa? 4% gitu ya. Ya. Kenapa ya? Karena apa? Kaca itu kan apa? Bahan transparan ya. Kan gitu ya. Sehingga bisa dilewati cahaya. Nah, itu ya. Terus berikutnya coba sedikit ini ya apa nih? Ada problem 9.13 sama problem 9.14 ya. Kalau yang problem 9.13 apa? Hitunglah apa ini secara eksak ya kok. Jadi hitunglah koefisien refleksi dan transmisi secara eksak ya, tanpa mengasumsikan ya bahwa mu 1 sama dengan mu 2. Ya, ini kan ceritanya gini. Kan hampir semua medium itu apa? Mu-nya itu kan sama dengan mu 0 ya. Kecuali apa? Kecuali bahan magnetik kan itu ya. Pokoknya bahan non magnetik apa? Mu-nya pasti sama dengan mu 0 gitu ya. Jadi hanya mengandalkan apa epsilon ya. Jadi ini kalian kayaknya disuruh buktikan ini ya kalian ya. Disuruh buktikan bahwa R ditambah T sama dengan satu gitu loh. Ya, disuruh buktikan bahwa R ditambah T sama dengan satu gitu ya. Itu persamaan di apa? Soal 9.13 ya. Nah, sementara kalau yang soal 9.14 itu ya, ini menggunakan apa? Persamaan 976 sama 97. Coba kita lihat ya. 976 itu persamaan apa? 779 persamaan apa ya? 76. Coba kita lihat. 76 sama berapa ini? 76 sama 77 ya. 76 sama 77 ya. 76 sama 77 ya ini. 76 itu 76 dari apa? Berarti persamaan untuk gelombang pantul ya. Ya. 76 itu gelombang pantul. Ya, gelombang pantul 77 gelombang transmisi ya. Nah, data itu ya. Yang satu gelombang pantul, yang satu gelombang transmisi. Oke. Tanyanya apa itu?
Ya, jadi menggunakan apa? Dengan menulis persamaan 976 dan 97 ya. Ya, dengan mengasumsikan ya bahwa gelombang pantul dan gelombang diteruskan itu mempunyai polarisasi yang sama ya dengan gelombang datang ya dalam arah sumbu X gitu ya. Eh, Disuruh buktikan bahwa ini apa NT topi ya. NT topi sama dengan cos T X topi sin T Y topi terus NR. Ini kalian ngerti maksudnya entopi ya? Ngerti maksudnya entopi ya? Entopi itu punya apa? Iya, iya. Jadi ya berarti arah ininya, arah 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 perambatan dengan vektor satuan ya. Iya. Jadi gini maksudnya itu. Eh ini kan ceritanya itu kita uraikan ya. Coba perhatikan. Dia itu merambatnya kemana itu dia itu merambatnya itu ya. Ke sumbu X ya. Iya. Jadi ini ceritanya itu kita uraikan menjadi komponen X sama komponen Y kan itu ya. Jadi loh. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kan beda dengan tadi. Kalau tadi itu kan arahnya itu kan tadi apa tadi kan? Normal tadi ya. Tadi. Kalau sekarang enggak. Kalau enggak membentuk sudut, saya uraikan menjadi dua komponen ya. Yaitu apa? Komponen X sama komponen Y ya. Komponen X kan pakai cos. Biasanya kan X pakai cos gitu ya. Kalau Y itu apa? Pakai sin gitu ya. Terus kemudian pantulannya ya sama ya. Pantulannya eh, ini ya, dalam cos sama sin ya. Nah ini kalian disuruh membuktikan bahwa pada syarat batas ya, pada kondisi batas ya, nanti akan berlaku bahwa apa? Bahwa theta T ya sama dengan theta R, nanti apa? Sama dengan nol. Artinya apa itu? Kalau dia nol. Ya, kalau misalkan theta T dan theta R sama dengan nol, berarti apa itu nanti jadinya nanti? Cos lu berapa? Cos kan satu ya. Sin nol berarti kan nol ya. Jadi nanti apa? Jadi nanti arah N-nya ya, arah N-nya itu berarti apa? Sesumbu X gitu ya. Kan X topi gitu ya. Jadi tadi ya itu berlaku ya dengan menggunakan uh, perbatasan tadi ya. Jadi ini kalian diminta membuktikan dengan menggunakan persamaan 97 ya untuk membuktikan bahwa dengan mengikuti persamaan 976 terkait gelombang apa tadi? Gelombang refleksi ya, gelombang pantul dan persamaan 97 yaitu gelombang apa? Gelombang datang ya dengan membuat asumsi bahwa arah arah transmisi ya dan arah refleksi itu mengikuti persamaan ini ya diuraikan menjadi komponen dan komponen Y kemudian dimasukkan ke syarat batas yang tadi itu ya maka nanti hasilnya nanti akan menghasilkan bahwa nanti apa sudutnya itu nol ya baik sudut theta T maupun sudut theta R berarti apa baik baik transmisi maupun refleksi ya dua-duanya ke arah sumbu X maksudnya itu begitu ya itu gitu nah itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ya, kalau dia membentuk sudut nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya aja ya. Oke ya. Oke, saya kira itu nanti kalau ada pertanyaan nanti saya jawab eh, secara offline aja ya.